Jadi ini rata-ratanya 73 MP gitu ya. Rata-ratanya selama 15 detik. Hati-hati kena tangan. Pelan-pelan saja. Enak ya untuk nyekrup. Halo semuanya, kembali lagi bersama Deka Woodcraft. Ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan unboxing. Nah, ini dia produknya. Unboxing pertama kali saya, yang saya unboxing ini adalah untuk giveaway. Ya, jadi yang pertama yang saya unboxing adalah bur miliknya NRT Pro. Ya. Mengapa saya pilih ini? Yang jelas kemarin ketika saya membeli produk-produk untuk giveaway, yang jelas pokoknya saya nyari bur seharga di bawah 200. Nah, semua yang bur yang di bawah 200 saya beli gitu ya. Ya nggak semua sih, beberapa gitu, tapi merek-merek yang memang sengaja yang belum pernah saya review. Oke, langsung saja kita review, kita unboxing dan kita review. Tapi mohon maaf, mungkin reviewnya tidak terlalu tidak terlalu, kan biasanya saya uji beneran gitu ya, saya bur yang berat-berat gitu. Saya nggak enak nanti kalau saya gitu kan, sampai nanti ini dibawa orang ternyata rusak, kan saya nggak enak. Nah, reviewnya cukup ya dicoba terus untuk mengebur, untuk menyekrup, kira-kira gimana. Langsung aja kita ikuti video ini sampai akhir. Oke, yang pertama ini bur listrik, ukurannya 10 mili ya. 10 mili itu berarti yang kecil. Jadi kalau Anda ngebur 13 mili sudah nggak bisa pakai bur ini. Apa bedanya 13 sama 10? Salah satunya mata burnya itu ya, salah satunya. Dan yang kedua, biasanya kalau 13 mili itu untuk pekerjaan-pekerjaan berat, untuk beton, untuk pokoknya pekerjaan-pekerjaan berat ya. Sehingga kalau Anda mau beli bur harus disesuaikan dulu, mau yang kebutuhannya apa nih gitu ya. Kalau kebutuhannya hanya buat ngebur kecil-kecilan atau buat masang figura di rumah, buat pokoknya buat nyoba-nyoba dunia woodworking, ya nggak salah beli yang 10 mili ini, dan harganya juga relatif murah gitu. Terus wattnya biasanya sering ditanyakan, ini adalah 250 watt. Jadi saya pikir aman ya, walaupun listriknya 900, aman sekali. Dan bur itu rata-rata memang wattnya kecil. Terus yang perlu diketahui juga kalau mau beli bur, bur itu kadang ada yang searah, ada yang dua arah. Maksudnya gimana? Jadi ada bur itu yang dua arah, bisa maju bisa mundur gitu ya. Nah, kalau bisa maju dan mundur itu biasanya digunakan untuk bisa buat nyekrup gitu ya. Walaupun memang sebenarnya bukan pada fungsinya. Ya kadang sih kita satu beli alat bisa semuanya, bur dapat, sekrup dapat gitu ya. Ya tergantung lagi kebutuhan ya. Kalau saya misalnya kebutuhan pengen cepot, sini ngebur, sini nyekrup, sini ngebur, sini nyekrup, ya itu lebih cepat lagi nanti. Dan apalagi sekrupnya memang fungsi khusus memang buat nyekrup, memang ada ya. Nah, nanti akan saya bahas lah kapan-kapan perbedaannya ngebur dan nyekrup itu ya, pakai menggunakan alat. Terus nah tadi ya, di salah satu fiturnya itu ada arah bolak-balik. Di NRT Pro ini sudah memenuhi itu. Terus ada variable speed. Nah, ini variable speed itu kecepatannya bisa diatur kayak gitu. Tetapi ini hanya mengaturnya hanya berdasarkan tekanan ketika kita menekan switchnya di bur ini. Jadi bukan ada aturan 1, 2, 3 kayak di yang lain itu gitu ya. Oke, kurang lebih itu ya. Ini produk Korea, jadi Korea Teknologi. Oke, itu saja, langsung aja kita buka, langsung kita unboxing. Oke, kita buka ya. Ini segelnya sudah saya buka kapan hari. Ini sama seperti umumnya ya. Isinya berupa bol, ini plastiknya, terus ini buku manualnya.
Terus ini kartu garansinya, pastikan juga harus ada kartu garansi ini. Terus satu lagi biasanya ini buat membuka, untuk mengencang cuknya, untuk membuka cuk atau mengencangkan cuknya. Oke, itu saja yang ada dalam dashboard ini, sudah nggak ada. Ya, sudah saya coba ya. Tadi barusan saya coba, saya lihat-lihat, dan ini hasilnya. Suaranya halus. Oke, ini variabel speed arahnya. Jadi arahnya untuk mengubah arah di sini, kanan kiri. Ini ada panahnya di sini, kelihatan ya. Ada panahnya. Kalau panah ke belakang berarti ini ke kiri, kalau ke ini berarti ini ke kanan. Itu yang saya katakan bor itu bolak-balik. Ada yang nggak ada fasilitas ini, tapi kayaknya rata-rata sekarang bor ada fasilitas maju mundurnya gitu ya. Kalau maju berarti untuk untuk mengencangi, kalau mundur berarti untuk mengendorkan gitu ya. Apa bahasa Indonesia mengencangi? Ya wis itulah ya gitu ya. Oke, itu kurang lebih unboxing saya, dan sekarang kita review dari produk ini. Sebelum saya review kelemahan dan kelebihan, akan saya coba dulu lah pada media-media tertentu lah. Coba akan saya coba gitu ya. Pertama ini akan saya pasang mata bor kayu, ini ukuran 10 mili, jadi sudah mentok gitu ya, karena ini bor 10 mili. Kita coba apakah 10 mili masih masuk pada bor ini. Oh ya, ternyata pas masuk 10 mili, ini sudah mentok ini. Jadi kalau dipakai 13 mili sudah nggak bisa, sudah nggak kuat. Kita kencangkan dulu. Nah, tip mengencangkan itu jangan satu sisi saja ya, harus ini sedikit kencangkan, harus pindah ke sini, harus pindah ke sini. Nanti kalau hanya satu saja, nanti ininya nggak bisa center gitu ya. Coba kita lihat, ini kebalik ya, arahnya ke kiri, jadi jangan sampai ngebor itu arahnya kebalik. Nah ini berarti arahnya ke kanan. Kalau dilihat ini, nggak tahu kelihatan nggak di kamera, center apa enggak ya. Lihat ini, kelihatan. Oke, sudah lumayan center. Saya akan mencoba mau review ini sambil saya melihat seberapa bising alat itu gitu ya dalam menghadapi tekanan. Jadi ketika menghadapi tekanan, alat itu kira-kira kebisingannya gimana, berubah apa tidak. Nah ini sudah saya cari gitu ya tadi, aplikasi pendeteksi kebisingan. Nggak tahu kelihatan nggak ini ya. Oke, kelihatan. Kita reset dulu. Oke. Jadi bisa dilihat di sini itu rata-rata di 3. Oke, kalau kita lihat ini berarti di sini
Berarti ini rata-ratanya 73 MP gitu ya. Rata-ratanya selama 15 detik. Kalau tidak ada beban. Sekarang akan saya coba ketika ada beban, kira-kira berapa. Oke, saya reset dulu ini. Oke, kita restart dulu. Oke, ternyata rata-ratanya 74,8. Artinya sebenarnya malah tidak ada perubahan yang signifikan ya terkait dengan kebisingannya. Berikutnya akan saya coba menyekrup ya. Oke, hati-hati kena tangan, pelan-pelan saja. Sepertinya mudah sekali. Ini yang kecil coba. Enak ya untuk nyekrup. Nah, ini untuk menyopot. Itu tadi review dari saya mengebur dan menyekrup gitu ya, agak banyak. Tadi saya menggunakan 10 gitu ya. Ini sudah langsung hangat gitu ya. Ya karena 10 itu kan sudah beban yang paling besar pada bor ini. Oke, berikutnya apa ya? Kalau berbicara, saya sudah nyoba sekilas saja, sebentar saja. Yang pertama, kelebihan dari bor ini adalah dari pegangannya gitu ya. Saya sangat nyaman sekali memegang, atau mungkin karena ini 10 in ya, jadi kecil dan lincah gitu ya untuk mengebur, nyekrup gitu ya, kondisi-kondisi yang sulit itu mungkin, dan ringan gitu ya. Ini ringan sekali, jadi sangat nyaman ketika digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan tentunya, yang membutuhkan tingkat kerumitan tinggi, misalnya kondisinya lagi di atas atau yang sulit dijangkau, itu sangat mudah sekali menggunakan bor ini. Terus dan itu kelebihannya, harganya juga relatif murah untuk seukuran 10 in gitu ya, 10 mili maksud saya, bukan 10 in, 10 mili itu juga harganya ini relatif terjangkau, NRT Pro ini. Dan build quality-nya ya lumayan ya, mirip merek yang mahal itu gitu ya, sekitar yang merek yang mahal itu sekitar 400-500 gitu ya. Ini separuhnya lah pastinya. Nah, terus apalagi ya, kalau yang saya rasakan tadi, oh ya, untuk nyekrup tadi smooth sekali ya, karena mungkin tenaganya juga nggak begitu besar, jadi untuk menyekrup enak gitu ya. Kalau saya ngebur seperti listrik ini, kalau tenaganya besar atau yang 13 mili, karena powernya besar, kadang mencet ini tuh terlalu sensitif, bisa jadi muter gitu, sehingga nyekrupnya agak sulit gitu. Tapi tadi nyoba 2 sekrup, padahal ini satunya tadi sekrup yang kecil gitu ya. Biasanya nyekrup kecil ini gak gampang untuk menggunakan bor listrik gitu ya, tapi tadi gampang aja sepertinya ya. Sepertinya bor ini memang cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan, pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, DIY gitu ya, membuat sendiri gitu ya, semacam itulah. Kalau untuk pekerjaan yang profesional ya mungkin bisa, tetapi saya tidak bisa menjamin apa ya namanya ya, bertahan berapa lama. Misalnya kalau setiap hari buat ngebur, setiap hari untuk pekerjaan-pekerjaan berat ya sepertinya harus
yang sesuai dengan jenisnya, jangan dipaksa. Jadi mesin itu ada keterbatasan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi saya juga belum nyoba ya, ini hanya pendapat saya saja, belum nyoba untuk bekerja lama gitu. Saya juga belum memiliki untuk merek ini. Ya mungkin ya nanti kalau ada yang pernah menggunakan ini bisa komen di bawah berapa lama bertahan, berapa tahun dan seterusnya, itu saya nggak tahu itu. Nah, kalau ngomong kelebihan terus senternya tadi, biasanya bor ini juga tidak, kadang ada walaupun baru itu tidak senter gitu. Bukan karena masangnya ini, tapi memang dari sininya sudah nggak senter. Tapi ini tadi sepertinya aman gitu ya, dan cuknya juga bagus gitu ya. Nah, kalau ngomong kelemahan yang saya lihat gitu ya dari bor ini, yang pertama itu saya agak sedikit terganggu itu pada tempelan ini, apa ya, pada namanya ini. Sepertinya ini tempelan gitu ya. Sepertinya ini tempelan kayak ini, saya copot bisa ini kayak semacam apa ya, stiker gitu ya. Menurut saya kurang lek lah gitu ya untuk sebuah produk gitu ya. Seharusnya mungkin tidak tempelan, tetapi mungkin sudah melekat di sini, atau tempelannya lebih bagus. Ini tadi sudah agak mengupas gitu ya. Saya copot aja bisa gitu ya. Ya, itu yang pertama kalau ngomong penampilan. Kalau yang lain penampilan menurut saya oke ya, kecil, terus di sini ada hitam-hitamnya, ini menurut saya juga sangat bagus. Jadi nggak kotor gitu ya. Dan posisi karet-karet ini memudahkan kita. Sepertinya ini mengepaskan posisi ngebur kita. Jadi ngebur itu posisinya kan gini idealnya. Jadi sepertinya di tempat-tempat tangan kita itu sudah dilindungi karet hitam ini, sehingga bor itu tidak kotor gitu ya. Jadi sudah sangat bagus dari segi penampilan. Itu tadi hanya stiker ini yang kedua. Terus yang kedua tadi di tulisan di box itu mengatakan ada variabel speed gitu. Tapi variabel speednya itu ternyata hanya berdasarkan apa namanya, dalam tidaknya kita mencet ini. Jadi kalau semakin dalam berarti semakin kencang, kalau nggak dalam semakin. Tapi tidak ada aturan di sini. Kalau ada yang ngebor yang lain, jadi ada kayak semacam apa ya, skrup di sini, bukan skrup, kayak ada setelan di sini, sehingga kita pentokkan itu pasti kencangnya segitu gitu. Jadi menurut saya variabel speednya berarti tergantung diri kita. Kalau kita setengah, yang ngatur diri kita gitu, bukan alatnya gitu. Padahal ada aturan produk yang lain, saya melihat ada aturannya di sini, variabel speednya. Itu ngomong kelemahan. Terus saya yang mungkin terbiasa dengan produk yang ini ya, saya ini tadi berusaha mencari garansi, kartu garansi. Itu kok saya baca tadi kartu garansinya ini hanya 1 bulan gitu ya, kartu garansinya. Sedangkan brand-brand lain itu bisa menjamin 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun gitu ya. Ya walaupun garansi itu tidak terus kartu kita rusak dikembalikan langsung dapat baru gitu ya, nggak seperti itu ya. Garansi itu pasti kan servis, perbaikan. Tetapi kalau kita punya layanan perbaikan selama 3 tahun, kalau ada rusak walaupun tetap apa namanya, ordernya misalnya kita ganti, tetapi kan ongkosnya gratis kan lumayan gitu ya. Nah pada produk ini saya baca, saya cari, biasanya di box ini besar gitu ya, garansi 3 tahun, garansi 1 tahun, garansi 2 tahun, 6 bulan gitu. Ini tidak ada. Dan saya baca di kartu garansinya tadi hanya 1 bulan. Mohon maaf kalau ada yang salah, bisa dikoreksi. Oke, itu plus minus dari produk ini. Menurut saya ya wajar ya dengan harga segitu, maunya kok aneh-aneh gitu ya. Ya mungkin ada yang berpendapat gitu. Silahkan nanti komen, share pengalaman teman-teman dalam menggunakan bor ini. Dan yang terpenting adalah kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, sampaikan secara baik dan tidak secara kurang baik. Itu nanti pasti akan merugikan baik diri kalian sendiri. Oke, masalah harga saya lupa ya, yang jelas pasti di bawah 200 gitu ya. Dan nanti kalau pengen tahu detail produk ini bisa cek di komen bawah, cek di deskripsi bawah. Nanti di situ saya beri link lah, beberapa link yang bisa Anda kunjungi, toko-toko yang bisa Anda kunjungi menurut saya ya, rekomendasi saya. Oke, itu saja. Terus berkarya dan sampai jumpa.